Halo guys, balik lagi di video aku, Fadila Sri Amelia. Di video ini kita bakal kenalan sama yang namanya kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran adalah 4 daerah pada bidang koordinat, dengan daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sistem koordinat. Nah, kuadran ini berasal dari bahasa Latin, yaitu quadrantem, yang artinya 4 bagian. Nah, di sini kita punya satu bidang koordinat. Kalau diperhatikan, koordinat ini seperti dibagi 4 ya. Kuadran yang ini, dan ini. Kalau di matematika dinamakan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara penamaannya, kuadran 1 berada di X dan Y yang positif. Artinya, ada di Y-nya positif dan X-nya positif. Jadi di sini disebut dengan kuadran 1. Terus kuadran 2 berbalik arah dengan arah jarum jam. Jadi kuadran 2 berada di sini, di mana Y-nya positif dan X-nya negatif. Kuadran 3 berada di sini, di mana X dan Y-nya negatif. Yang terakhir kuadran 4, di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada titik negatif 2,3 berada di kuadran berapa ya? Coba kita lihat, X-nya itu negatif 2, berarti di sini. Dan Y-nya itu positif 3, maka titiknya berada di kuadran 2. Artinya titik negatif 2,3 berada pada kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 1, contohnya 1,1, di mana X-nya positif dan Y-nya positif. Kalau di kuadran 4, contohnya 5, negatif 2, X-nya positif dan Y-nya negatif. Kalau di kuadran 3, X dan Y-nya negatif, contohnya negatif 1, negatif 1. Nah, selain itu, kuadran juga bisa membagi sudut. Yang kita tahu, lingkaran sudutnya 360 derajat. Nah, untuk mencari kuadrannya, kita bagi 4. Kalau kita punya 0 derajat di sini, maka di atas 90 derajat. Karena sudut ini kan 90 derajat. Terus untuk bagian yang kedua kita punya 180 derajat karena 90 derajat ditambah 90 derajat. Dan di sini kita punya 270 derajat karena 180 derajat ditambah 90 derajat. Nah, di sini selain 0 derajat nilainya bisa 360 derajat. Simpelnya kita bisa tulis seperti ini, di mana setiap sumbunya ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, sekarang kita bisa lanjut untuk membahas kuadran yang ada di materi trigonometri ini. Tapi pertama-tama kita harus ingat dulu perbandingan dasar trigonometri yang ini. Sumbu ini tetap sumbu Y dan sumbu yang ini tetap sumbu X. Perlu diingat juga R di sini sama dengan jari-jari suatu lingkaran dan hasilnya pasti akan positif. Kita bahas satu-satu ya. Di kuadran pertama kita punya Y positif dan X positif. Untuk mencari sin theta kita punya Y positif dan R positif, maka hasilnya akan positif. Lalu untuk cos theta, X-nya positif dan R-nya positif, maka hasilnya positif juga. Yang terakhir, tan theta, Y-nya positif dan X-nya positif, maka hasilnya akan positif juga. Maksudnya apa? Jadi kalau kita cari nilai sin, cos, dan tan theta, di mana theta berada di sudut 0 derajat sampai 90 derajat, itu hasilnya semua akan bernilai positif. Jadi sin, cos, dan tan-nya pasti positif. Berlaku juga untuk kosekan, sekan, dan kotangen theta, pasti bernilai positif. Jadi bisa kita bilang di kuadran 1 semua hasilnya akan positif. Selanjutnya di kuadran 2, di sini kita punya nilai
Y positif dan X negatif. Maka di sini kita bakal punya sin theta sama dengan Y-nya positif, R-nya positif, maka hasilnya akan positif. Lalu cos theta sama dengan X negatif dibagi Y positif sama dengan negatif. Untuk tan theta kita punya Y-nya positif dan X-nya negatif. Positif dibagi negatif maka hasilnya negatif. Artinya untuk sudut yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat, nilai sin dan kosekannya itu bakalan positif. Tapi untuk cos, tan, dan yang lainnya akan negatif. Selanjutnya di kuadran 3 kita punya Y negatif dan X negatif. Jadi kita bakal punya sin theta sama dengan Y negatif dan R-nya positif. Negatif dibagi positif pasti negatif. Kalau cos theta, X negatif dibagi R positif sama dengan negatif. Dan tan theta, Y negatif dibagi X negatif, maka hasilnya akan positif. Jadi untuk semua sudut yang ada di kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat, itu nilai tan atau kotangannya bakal positif. Tapi nilai sin dan cosnya akan negatif. Yang terakhir di kuadran 4 kita punya X positif dan Y negatif. Maka sin theta sama dengan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Cos theta sama dengan positif dibagi positif sama dengan positif. Dan tan theta sama dengan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi semua sudut yang ada di antara 270 sampai 360 derajat itu nilai cos dan sekannya positif. Nah, ini kita harus hafal ya. Jadi kalau di kuadran 1 nilai sin, cos atau semua nilainya akan positif. Di kuadran 2 yang positif hanya nilai sin dan kosekan saja. Di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangan saja. Dan di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekannya saja. Nah, untuk menghafalkannya kita punya jembatan keledai seperti ini. Jadi jembatan keledainya itu semua saya tahu caranya. Jadi maksudnya di sini di kuadran 1 yang positif itu semua. Dan kuadran 2 yang positifnya saya atau sin. Dan di kuadran 3 tahu atau tan. Dan kuadran 4 caranya atau cos. Oke, supaya lebih paham kita langsung cobain ke contoh soalnya aja ya. Nomor 1, ditanyakan sin 234 derajat. Pertama kita lihat dulu 234 derajat ini berada di kuadran mana? 234 ini berada di antara 180 sampai 270. Artinya di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif. Maka sin 234 derajat ini hasilnya akan negatif karena dia berada di kuadran 3. Nomor 2, cos 316 derajat. 316 ini berada di kuadran 4. Dan di kuadran 4 cos nilainya positif, maka 316 hasilnya akan positif. Tan 35 derajat. 35 derajat ini berada di kuadran 1 dan semua nilai sin, cos, tan positif, maka 35 derajat hasilnya akan positif. Kosekan 175 derajat. 175 derajat berada di kuadran 2. Dan nilai sin dan kosekannya di kuadran 2 positif, maka kosekan 175 derajat hasilnya akan positif. Sekan 56.
semua yang ada di kuadran 1 pasti nilainya akan positif. Kotangan 127 derajat berada di kuadran 2, maka hasilnya akan negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Yang terakhir, jika theta adalah sudut lancip, maka A sama dengan pi dikurangi alfa ada di kuadran berapa? Kalau theta sudut lancip, berarti sudut theta kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajat bentuknya seperti ini. Kalau sudut lancip, bentuknya maka akan seperti ini. Kita tahu, phi itu 180 derajat. Terus ditanyakan A itu sama dengan sudut yang nilainya pi dikurangi theta. Kita lihat sudut pi atau 180 itu ada di sini. Terus sisi ini mau dikurangi theta berupa sudut lancip. Nah, karena dia pengurangan dan kalau di trigonometri itu sudut bergerak melawan arah jarum jam. Artinya kalau dikurang sudutnya bergerak ke arah jarum jam. Berarti akan bergerak ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Jadi dari 180 ini akan dikurangi suatu sudut lancip ke arah 0 derajat. Jadi bisa kita misalkan sudut lancipnya berada di sini. Misalkan tetanya di sini. Karena dia sudut lancip, maka kurang dari 90 derajat. Artinya si sudut A ini bakal ada di kuadran 2. Karena 180 dikurangi theta, maka sudutnya akan berada di sini. Nah, besar sudut ini nilainya ada di kuadran 2. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau sudut A berada di kuadran 2. Nah, itulah materi tentang kuadran. Gimana nih teman-teman? Sudah paham kan? Semoga mudah dimengerti ya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!